Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, masih surah Yunus ayat 70, 80. Berapa baca kemarin? Wa auhayna ila Musa wa akhihi. 85. Dibaca 85, 86, 87. Monggo yang baca. Satarwin Pemrabu, Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu 'ala Allahi tawakkalna. Wa qalu 'ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin. Wanajjina birahmatika minal qaumil kafirin. Wanajjina birahmatika minal qaumil kafirin. Wa awhayna ila Musa wa akhihi. Wa awhayna ila Musa wa akhihi. Anta bawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tadarus kita 3 ayat surah Yunus ayat 85 sampai dengan ayat yang ke-87. Semoga dengan baca tadi Allah senantiasa menyayangi kita. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, tidak henti-hentinya, enggak selesai-selesainya kisah Al-Quran dengan Nabi kita Musa alaihissalam. Ya, hampir semua surah ibu-ibu selalu ada kisahnya Nabi Musa dan kaumnya, Bani
Israel. Itulah kenapa Nabi Musa salah satu nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa? Ulu apa artinya? Yang memiliki. Al-azmi apa artinya? Kesabaran. Semuanya nabi sabar pasti, tapi ada yang paling sabar, ada yang paling sabar. Kita semuanya sabar, betul? Oh, tertawa. Tetapi ada yang lebih sabar, ya, atau sabarnya tergantung. Ya. Jadi Bapak Ibu, Nabi Musa termasuk Nabi Ulul Azmi. Ada lima Nabi dan Rasul yang Ulul Azmi. Satu, Nabi Nuh. Dari atas, Bu. Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima dan terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah para nabi ulul azmi. Nabi Musa, Bapak Ibu, salah satu yang digelari dengan ulul azmi. Kenapa? Karena kesabaran yang luar biasa. Sudah kita jelaskan dari kemarin dahulu, bahkan Bapak Ibu, ya. Beliau terlahir, ya, pada masa apa itu? Nah, bukan hanya masa krisis, Bapak Ibu, ya. Masa yang benar-benar kacau balau, ya. Firaun dengan kekuasaannya yang biadab, yang suka-suka karena kekayaannya. Puncaknya lah Musa, punyalah Firaun menganggap sebagai apa? Tuhan, gitu. Karena ketakutan kehilangan kekuasaan sehingga berlaku lebih biadab lagi dengan cara yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membunuh anak laki-laki. Ya. Nabi Musa lahir pada waktu itu. Sehingga Allah yang maha merekayasa, yang maha apa? Membuat rekayasa, maha kuasa, pasti bisa saja. Allah menyelamatkan hambanya, kekasihnya, ya. Allah sembunyikan Nabi Musa dengan cara, ya, sampai kelahirannya disembunyikan, bahkan kemudian dilarung di tengah sungai, yang akhirnya bahkan diselamatkan Musa di tengah-tengah kehidupan Firaun itu sendiri, Bapak Ibu, ya. Mengalami kehidupan sebagaimana umumnya anak kecil, Bapak Ibu, di rumah kerajaan. Pada masa remaja, kita tahu semuanya kisahnya kemarin, ya. Musa harus berteman dengan teman sebayanya. Ada Bani Israel, itulah memang teman sebangsa sesukunya, dan ada teman yang lain dari suku Kipti, kaumnya Firaun. Ya, gelut, Bapak Ibu, ya. Yang akhirnya apa? Harus bertengkar, akhirnya matilah kaum Kipti. Nabi Musa dibuli, Nabi Musa terancam, yang akhirnya Nabi Musa dikucilkan, melarikan diri dari Mesir karena ancaman kaum Kipti dan Firaun. Lari seorang diri, Bapak Ibu, ya, dari Mesir nyebrang ke wilayah timur ke arah Madyan atau kaum Madyan, kaumnya Nabi Syuaib, ya. Hidup seorang diri, sebatang kara, Pak. Ya. Singkat cerita, kemudian kembali lagi ke Mesir, harus berdakwah, menuntaskan dakwahnya, mengajak Firaun dan bala tentaranya.
Dimulai dengan Bapak Ibu kemarin ya, perang tanding duel antara tukang sihir. Ahli sihirnya siapa? Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu telah kemarin yang sudah dikisahkan dalam surah ini dan surah-surah yang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, bagaimana ending dan akhir kisah dari Nabi Musa dalam surah Yunus ini. Tadi yang dibaca Bapak Ibu, ya, Allah karena kasih sayangnya dan kekuasaannya menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, mereka yang beriman. Ya. Caranya Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa, lagi-lagi Bapak Ibu ya. Allah Maha Kuasa. Kemarin sudah kita aturkan ketika Musa dikejar oleh siapa? Fir'aun. Ya harus lari, itu ikhtiar. Itu ikhtiar. Harus lari dari kejaran Fir'aun. Ketika terhadang, ya, karena di depan ada Laut Merah yang luas Bapak Ibu. Ya. Barangkali kalau ada satu dua yang bisa berenang, tidak semuanya bisa berenang. Apalagi nggak bisa semuanya. Sementara di belakang ada musuh Fir'aun. Nabi Musa dengan kekeh, dengan keteguhan imannya mengatakan, kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Wahai kaumku, wahai Bani Israel yang beriman, Fir'aun dan bala tentaranya tidak bakalan, ya, kalah, sekali-kali tidak apa? Tidak akan bisa mengejarnya, tidak akan bisa membunuhnya. Kenapa? Karena keyakinannya Bapak. Inna ma'iyya Rabbi, sungguh bersamaku, bersama kita siapa? Rabbi, Tuhanku. Karena Allah bersama kita, pasti Allah akan memberikan petunjuknya. Apa petunjuknya Bapak? Jika Allah menunjukkan, tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada hal yang mustahil. Dan ternyata Ibu Bapak, tongkat yang dibawa-bawanya itu apa? Ya, yang sudah terbukti sekian kali kemukjizatannya itu, ketika harus menghadapi tukang sihirnya Fir'aun dengan ular-ularnya, tongkat dilempar jadi ular yang lebih besar, yang akhirnya melalap semua ular-ular kecil sihirnya tukang sihir Fir'aun. Nah, kali ini pun juga sama. Allah mendika idrib bi'asokal bahr. Oh, hajar tok ini. Itu ayat yang lain. Nah, wahai Musa, laut ini pukul dengan tongkatmu. Tiba-tiba Bapak Ibu, lautan yang luas itu menjadi beku. Air terpisah dua belah, bagikan jalan terowongan. Apa? Jalan terowongan yang membelah lautan. Oh, Masya Allah. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Musa. Masya Allah. Segitunya Pak Bu. Ya. Sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Masih ada kisahnya. Nah, seperti biasa Pak Bambang sudah pegang mic. Nah, siap beliau kayaknya. Nah, dibaca Pak Bambang terjemahnya. Lalu mereka berkata kepada Allah lah kami bertawakal. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Masya Allah. Ulang lagi. Lalu mereka berkata kepada Allah lah kami bertawakal. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Baik, yang zalim. Lanjut.
dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Dan selamatkanlah kami. Baik, lanjut. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah. Iya. Dan laksanakanlah Sholat, ya. Serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Ya, Masya Allah Bapak Ibu ya. Ayat yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga dikatakan bahwa ketika Fir'aun yang biadab Bapak Ibu ya melarang Bani Israel Nabi Musa untuk mengerjakan ibadah di masjid-masjid. Ketika Fir'aun melarang Nabi Musa dan kaumnya untuk mengerjakan sholat di masjid-masjid. Bahkan Fir'aun membakar, menghancurkan, merusak rumah-rumah ibadah mereka. Sedangkan ibadah utamanya sholat tetap harus dikerjakan. Tetap harus dikerjakan. Oh berarti Nabi Musa sholat, lah iyalah. Bani Israel sholat, lah iyalah. Ya. Semua nabi-nabi dan kaumnya ibadahnya sama. Ya sholat, ya puasa, ya zakat. Jelas? Ketika mereka dilarang ibadah dan sholat di masjid, Bapak Ibu, Allah dirikanlah sholat di rumah-rumahmu. Di mana? Di rumah-rumah. Pasti begitu. Kenapa? Kalau keluar ke masjid, bacakan terancam jiwanya. Apalagi masjid sudah dihancurkan. Itulah ayat yang ke-3. Baik. Dari ayat yang ke-85. Wa qalu. Faqalu. Alallahi tawakkalna. Terus Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz zalimin. Faqalu, maka mereka berkata. Mereka siapa Bapak Ibu? Bani Israel, kaum Nabi Musa. Mereka berkata apa? Ketika mereka kejepit, ketika mereka kepepet, tertindas, terancam jiwa, harta keluarganya, mereka berkata, apa kata mereka? Alallahi tawakkalna. Atas Allah lah kita bertawakal, pasrah, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, ada pesan, ada message, ada pelajaran untuk kita semuanya. Kapanpun, dimanapun, siapapun kita, ketika kondisi mencekam, kondisi memaksa, mengancam jiwa raga apalagi agama, maka alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kepada Allah kita pasrah, bertawakal. Jamaah apa? Tawakal, pasrah. Kepada siapa? Apa itu tawakal Bapak Ibu? Apa itu berserah diri Bapak Ibu? Nah iya apa? Menyandarkan segala urusannya kepada Allah setelah ikhtiar. Itu Pak tawakal. Apa itu tawakal? Menyandarkan. Nyandarke basa Indonesia, basa Jawa nih. Napa? Nyelehke. Bahasa orang Jawanya semeleh. Apa? Apa Bang? Ya. Dilelehke. Disandarkan. Apanya?
segala urusan kita, Bapak Ibu. Apa urusannya? Hidupnya, matinya, keluarganya, kekayaannya, agamanya dipasrahkan serah pada siapa? Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu. Tapi pasrahnya setelah kita berikhtiar. Kalau enggak ikhtiar namanya tawakul. Panjang, Pak. Itu namanya bahasa orang kitanya delilah. Apa? Tahu delilah? Bukan dilala, delilah. Ya, apa ya bahasa Indonesia Pak Bia? Delilah itu ya nggak usah tapi pasrah. Ya, itu karena padunya. Kenapa? Padunya apa? Padunya keset, maaf ya, malas Pak ya. Ya. Bapak, ya sarapan, pasrah Bu. Apa? Pasrah pil nggak keliwat ya orang masak, ya nggak makan, betul Pak? Itu apa namanya orang Pak? Nggak bahasa kitanya apa namanya? Angel bahasanya mah itu ya. Iya. Orang tuanya ya tadi delilah. Delilah ngandelke Gusti Allah, Bapak. Pasrah tahu apa? Ngandelke. Nah, Bapak, bukan itu tawakal. Usaha keras dulu, maksimal dulu. Apa batasannya? Mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan dalam segala hal. Selebihnya pasrah kepada Yang Maha. Nah, terus Bapak Ibu tawakal dalam segala bidang, Bapak Ibu. Dalam konteks ayat ini jemaah, Bapak Ibu, itu masalah dakwah. Nah, Bapak, Nabi Musa berdakwah toh? Betul nggak? Tawakal nggak dakwah? Tawakal pasti, tapi ikhtiar dulu. Usaha maksimal dulu. Selebihnya, nah, itu kenapa Ibu Bapaknya? Mohon dibaca sejarah semuanya Nabi Nuh sampai harus membuat kapal. Betul enggak? Kenapa? Ikhtiar maksimal. Ya. Baru kemudian pasrah kepada Allah. Siapa lagi Bapak Ibu? Semua nabi-nabi begitu. Ya. Nabi Muhammad hijrah. Apa artinya? Ikhtiar, usaha, menyelamatkan agamanya, jiwanya, sahabatnya, pindah tempat, Pak Bu, hijrah. Bahkan Nabi hijrah pun sampai naik gunung yang tinggi sekali, Jabal Sur. Bahkan sembunyi dalam gua, cari guide yang nuntun jalan. Itu apa artinya? Ikhtiar. Berikutnya pasrah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, itu pelajarannya. Ya, faqalu 'alallahi tawakkalna. Mereka tadi Pak lari dari Mesir kemana? Ke Madian, nyebrang Laut Merah. Terhenti langkahnya karena laut, pasrah lagi. Nah, sudah nggak ada jalan kok istiar apa? Mau renang nggak ada ketek. Lautnya luas. Nah, ini pasrah yang sesungguhnya pasrah, Pak. Itu pun masih ada ikhtiar. Apa itu? Pukulkan tongkatmu, Pak Bu. Hal yang tidak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal. Kalau Bapak Ibu, Allah dika, Musa, ente nyebrang ya, tunggangi itu tongkat, masa masuk akal, Pak Bu? Ya tak? Kenapa? Bisa untuk pelampung. Tapi tongkatnya berapa panjangnya? Berapa jumlahnya? Hanya satu. Bedanya seorang diri Nabi Musa. Gak bisa mengamalkan yang lain. Sehingga ada jalan yang lain. Apa itu? Pukul itu lautan. Subhanallah, Pak Bu.
Ya, 'alallahi tawakkalna. Nah, dalam berdakwah Bapak, ikhtiar sudah. Ikhtiar sudah. Apa ikhtiarnya Bapak Ibu? Ya. Panas pakai kipas. Betul? Kurang keras pakai mic wireless. Kurang jauh jangkauannya pakai Zoom. Pakai tiker. Harus pakai apa itu? Sebenarnya ikhtiar. Ikhtiar. Nah, berusaha dengan bahasa yang sebaik-baiknya. Sudah di-share undangannya. Betul nggak? Nah, selebihnya 'alallahi tawakkalna. Bapak, dari rumah berangkat, yang pakai mobil, yang pakai gokar, yang pakai motor, yang pakai ojek. Kenapa? Ikhtiar. Ikhtiar. Untuk apa? Cari ilmu. Cari ilmu. Berangkatnya sama, harinya sama, motor, ojeknya sama, ilmunya ora podo, nggak sama. Ada yang dapat 100, berarti manteng tenan. Betul? Manteng tenan. Yang dapat berapa? 60, setengah manteng. Ngantuk-ngantuk. Yang lain? Nah, Pak Buya. Bapak Ibu, itulah sunnatullahnya. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal. Faqalu 'alallahi tawakkalna. Mereka berkata, wahai Allah, kami pasrah. Bapak Ibu, jangankan mau cari ilmu, mau tidur saja pasrah. Betul nggak? Mau apa? Tidur Pak, pasrah. Masya Allah. Allahumma, ini lagi-lagi Pak doanya. Apa? Aslamtu nafsi ilaika. Wahai Allah, aku serahkan jiwa ragamu ini kepadamu, Pak. Pasrah nggak itu? Mau apa? Tidur. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Itu apa namanya, Pak Bu? Ikhtiar. Yang ketiga, wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan segala. Fawwadhu fawidu tafidun. Aku serahkan segala apa? Amri, urusanku. Perhatikan Ibu Bapak. Apa? Aku serahkan segala urusan. Ibu Bapak mau tidur. Apa urusannya? Urusan apa yang serahkan? Banyak Pak Bu. Ya kan? Gak hanya ragana tok yang berbaring, enggak. Rumah yang ditempatinya. Betul? Ada apanya rumahnya? Ada apanya? Ya macam-macam. Ada lampu listrik yang menyala. Betul enggak? Ada pintu yang melindunginya, mengamankannya. Apalagi? Ada genteng yang Pak Bu, iya, menaunginya. Semuanya dipasrahkan Pak pada Allah. Wa fawwadtu amri ilaika. Itulah namanya orang yang pasrah. Nah, kembali pada konteks ayat kita, yaitu berdakwah Pak Bu, ada ikhtiar, ada tawakal. Faqalu 'alallahi tawakkalna. Lanjut. Rabbana la taj'alna fitnatan
lil qaumil zalimin. Rabbana, wahai Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan. Ini doanya siapa? La taj'alna, jangan engkau jadikan kami fitnatan. Fitnatan. Apa ini fitnah? Fitnah. Apa ini fitnah? Ujian, cobaan, bisa dikatakan gangguan dan godaan. Bagi siapa? Lil qaumil zalimin. Bagi kaum yang, apa artinya Bapak Ibu? Wahai Allah, jangan kau jadikan kami ini menjadi fitnah bagi orang-orang yang zalim. Fitnah apa? Ujian apa? Bapak Ibu, maaf ini saya harus koreksi diri Bapak Ibu, evaluasi diri. Ada satu ungkapan yang bagus sekali. Perhatikan. Ya. Ada dua musibah besar. Saya ulangi lagi ini. Dua musibah besar yang menimpa umat manusia. Alhamdulillah. Apa Ibu? Tebak. Gempa bumi? Bukan. Apa? Tanah longsor? Bukan. Puting beliung? Krisis moneter? Apa Ibu? Pertama, al-alimul aswi. Al-alimul aswi. Terjemahkan. Al-alimu, orang alim, orang yang berilmu. Al-aswi, orang yang aswi, orang yang ahli maksiat. Halo Pak? Orang alim neng lakoni musibah enggak itu? Musibah enggak Pak? Ada enggak hari ini? Itu fitnah enggak? Halo? Itu fitnah enggak? Fitnah. A'udzubillah min dzalik. Orang berilmu, orang intelek, orang alim, pinter, ning lakoni mak itu musibah Pak, Masya Allah. Kenapa? Jadi fitnah. Jadi apa? Fitnah. Itu loh, kata orang. Apa? Itu loh. Itu apa maksudnya? Itu loh. Gimana Pak? Wong ngerti ning lakoni maksiat. Nah, ini bagi orang yang zalim. Bagi orang yang zalim, itu apa namanya Pak? Ada orang zalim berkata seperti itu. Kalau wong kudungan ning kene ngrasani tanggone. Itu apa artinya Pak? Ini orang zalim berargumen, excuse, apa namanya yang sing kudungane ngrasani pemenang awake dhewe. Nah, itu apa artinya? Pembenaran. Pak, jelas Pak. Itu fitnah. Itu apa? Fitnah. Ya. Banyak kiai, ustaz, orang-orang jadi fitnah. Kenapa? Wong sing ngerti ngono, awake dhewe ora apa-apa. Nah, ada yang gitu. Ada yang gitu. Orang mana? Iya Pak. Ini fitnah yang luar biasa Pak hari ini Pak. Jadi pembenaran orang-orang yang zalim. Itu loh. Apa Pak? Iya. Orang ngerti, wong ngaji, ningnya itu Pak yang enak. Itu fitnah yang paling fitnah Pak. Betul enggak? Iya. Apalagi Bapak Ibu ada yang tadi Masya Allah. Itu loh. Bapak Ibu ini Masya Allah. Yang anaknya. Alhamdulillah. Itu fitnah yang paling fitnah. Yang mana Pak? Kenapa? Jadi alasan pembenaran orang lain. Orang-orang yang zalim.
Sehingga Bapak Ibu hari ini kata orang luar sana ya. Jadi kalau ada yang ya maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang ngurus KTP kelamaan bayar wae, betul nggak? Betul nggak? Itu korupsi nggak itu? Ya. Orang apa lah, wong sing gede-gede udah korupsi loh. Apa kata mereka? Itu. Nah, jadi menjadi apa? Pembenaran. Ini fitnah, Pak Dar. Ini fitnah. Ya. Kalau dulu ada peribahasa begini Bapak Ibu, Pak Guru kencing sambil berdiri, anak-anak masih hafal. Kenapa anak-anak lari Pak kencing? Ya Pak Guru ngerti kok. Awak dhewe melayu ora apa-apa. Betul? Ini fitnah enggak? Mau fitnah enggak? Fitnah. Memfitnah siapa? Anak-anak didiknya. Memfitnah siapa? Bangsanya. Lalu aja gede-gede udah korupsi awak dia apa-apa lah. Doanya Pak Bu, mereka Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Moga Bapak terjemahkan yang seluas-luasnya. Jangan sampai orang tua memfitnah anaknya. Halo orang tua? Apa tadi? Contohnya, dong bapak aja gitu kok. Nah, berarti anaknya niru. Ibu aja gitu kok. Anaknya, namanya orang tua memfitnah anaknya. Ada suami memfitnah istrinya. Ono ora? Ribun. Contohnya, rasa kondo-kondo meneng wae. Ada istri memfitnah suaminya. Kita memfitnah tetangganya. Pemimpin memfitnah rakyatnya. Kenapa? Rakyat mencari pembenaran karena perilakunya para pemimpin. Betul enggak? Rakyat mencari alasan kenapa? Perilakunya para orang alim. Itu musibah yang musibah. Al-alimul asyi. Al-alimul asyi. Orang alim ning tukang maksiat. A'udzubillah min dzalik. Orang ngerti tapi ahli maksiat. Itu musibah yang musibah. Monggo Bapak Ibu itu bisa dibaca dalam kitab namanya Ta'lim Ta'lim. Ya. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Al-abidul jahilu. Al-abid wong ahli ibadah. Ning jahil. Ning abid jahil bodoh. Ini juga musibah, Pak. Kenapa? Orang niru senang dengan ibadahnya, yang ibadahnya waton, orang tinggal moni, mung jengkang jengking. Itu fitnah enggak? Fitnah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Masya Allah, ada orang itu terkesima, ya terbuai Pak Bu. Kenapa? Dengan tampilannya, gila-gilunya, apa? Tahu gila-gilu? Tidak Pak, paham tak? Katanya Masya Allah, asik Pak, Masya Allah. Sampai merem-merem. Apa? Ini contoh lah Pak ya. Apa? Contoh. Ternyata sing dibaca ki mbuh apa yang dibaca. Ya. Kenapa? Enggak tinggal moni. Orang niru Pak Bu. Kenapa? Terkesima, tertipu dengan tampilannya. Oh kan ibadah kok. Masa ibadah kok enggak oleh? Ibadah enggak boleh gitu kan? Ternyata ibadahnya waton. Nah, ini juga musibah Pak. Kenapa? Banyak orang yang tertipu karena perilaku ibadahnya yang tidak benar itu. Bapak Ibu, itulah makna doa kita. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan sampai Ibu Bapak perilaku kita, para jamaah pengajian, ucapan kita
kebijakan kita para pemimpin menjadi pembenaran bagi orang-orang yang zalim. Namanya orang zalim, Pak, selalu cari pembenaran. Kenapa begitu? Nah itu gitu kok. Kenapa gini? Nah ini begini kok. Kenapa? Dia mencari pembenaran. Ada bolonya. Ada apa? Bu, hati-hati Bu. Ibu, ini rahasia umum. Rahasia umum. Maaf ibu ini contoh ya. Ya. Beli di mana tadi? Di sana. Loh kenapa tuh? Loh yang jualan kudungan loh. Dengan kudungnya Bu. Orang percaya. Betul nggak? Ternyata apa? Ngurangi timbangan. Ini contoh. Ono ora? Ono toh. Saya mengira-kira Bu. Berarti apa? Ini memfitnah pembeli, Pak. Betul nggak? Memfitnah apa? Pembeli, Bapak. Masya Allah. Itu Pak Bu. Dan saya nih Bapak Ibu. Ada yang jajan sasi poso. Gitu. Terus ini total di kudungan. Ini total di Pak Kaji kok. Mamanya apa? Itu ini namanya jadi fitnah. Siapa? Orang-orang yang zalim. Maka doanya Ibu Bapak ini penting sekali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah, muka-muka ucapanku, perilakuku, pengajianku, keluargaku, semua yang aku lakukan tidak menjadi fitnah. Jadi pembenaran bagi orang-orang yang zalim. Dasar zalim Pak selalu dari pembenaran apa yang dilakukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Doanya dilanjut. Wa najjina, dan selamatkan kami wahai Allah dari birahmatika, dengan kasih sayangmu. Selamatkan kami dengan kasih sayangmu. Minal qaumil kafirin, dari kaum kafir. Subhanallah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada korelasinya enggak? Tadi pertama fitnah, yang kedua diselamatkan orang dari orang kafir. Ya. Salah satu fitnah Bapak Ibu adalah fitnahnya orang kafir. Orang kafir Bapak Ibu. Ya. Maka doa kita lanjutkan, selamatkan kami ya Allah karena dan dengan kasih sayangmu dari cobaannya, godaannya, fitnahnya, tipu dayanya orang-orang kafir. Bapak mulai ngiwoy, Bapak. Halo, Ibu. Nah, ini dan sampai nanti kita salah tafsir sehingga nanti diartikan wah ini radikal ini. Apa? Radikul. Ya. Ya, teroris Bapak ya. Harus jelas Bapak. Orang kafir yang memusuhi orang Islam, itu maksudnya. Orang kafir yang memusuhi. Nah, karena ada orang kafir yang Masya Allah. Toh demikian Bapak Ibu jangan tertipu. Banyak orang yang tertipu. Itu orang kafir yang baik. Betul enggak? Sehingga muncul pemahaman orang lebih baik mana orang kafir adil, orang Islam korupsi. Baik pun Pak. Halo Pak. Gitu toh? Ada yang gitu toh? Orang mana? Orang sana. Ini juga tertipu Pak Bu. Ini juga tertipu. Ya. Kenapa? Kesannya nggak ada orang Islam yang adil. Sing adil ngomong kafir, sehingga muncul kata-kata lebih baik orang kafir ning adil timbang orang Islam yang korupsi. Mau Islam korupsi kabeh. Nah, ini juga fitnah Bapak Ibu. Betul.
Kenapa? Mereka itu Masya Allah luas, lamis, halus, bagus sih. Pak, jangan tertipu, Pak. Jangan apa? Tertipu. Maka wanajina birahmatika, ya. Apalagi kafir yang memusuhi lebih-lebih. Ibu, berapa banyak orang tua yang tertipu? Yang oleh siapa? Orang kafir. Mulaikum. Pelo ya mulaikum. Kalau kita assalamualaikum, wah kan sampai tuh mulaikum, wah apa banget kan? Ya. Anak perlente, tumpahannya mobil, dan mobil ya rental mungkin Pak. Mungkin Pak, mungkin. Ya, mau ketemu Bu, ketemu siapa Bu? Mas siapa? Mas Fulan lah, gitu? Fulan. Masya Allah. Halo Bu. Ganteng, Rosi, apalagi mobil, wangi, mulaikum lagi. Ya Allah. Ya. Berapa Pak? Ya kan? Menipu enggak? Menipu. Pertama kali, Masya Allah. Siapa no? Guyu orang jawab. Gitu. Ya. Kedua, datang lagi. Mulaikum. Mulaikum lagi. Orang Islam juga mulaikum. Pelo. Lama-lama. Maaf Pak, Bu, permisi. Mau pergi sebentar ya. Halo? Kemana? Keluar. Mana? Beli bakso. Apa Pak? Beli bakso. Masya Allah, tertipu Pak. Apa? Tertipu. Mulai dikawani bakso panas. Tambah seneng. Soalnya pamit nih, wes mangkat kono. Malah pesen bakso lagi ya gitu. Tertipu. Ini fitnah. Apa Pak? Fitnah. Orang siapa? Orang kafir. Dan sekarang itu banyak Pak. Sekarang banyak. Karenanya wanajina, Allah, selamatkan kami. Birahmatika, karena kasih sayangmu. Minal qaumil kafir. Dulu Pak Fir'aun, ya orang Fir'aun. Fir'aun yang kafir, sekarang beda lagi. Tapi substansinya sama. Yang pasti kita sebenarnya berdoa agar diselamatkan dari fitnah dan ujiannya, tipu dayanya orang-orang kafir. Kenapa? Birahmatika. Sehingga Bapak Ibu, alhamdulillah, moga-moga kita sampai nanti karena doa kita Bapak Ibu. Kenapa? Doa kita. Allahumma salimna wa salim dinana wa ahlana wa auladana salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Wahai Allah, selamatkan agama kami, keluarga anak keturunan kami, badan kami, selamatkan kami semuanya Allah dari afatid dunya, tipu daya dunia dan tipu dayanya, wa adzabil akhirah, dan siksa neraka. Ini penting Pak, Bu. Apa? Penting. Ya, Bapak Ibu, ya. Apa artinya segalanya ada kalau ternyata tidak selamat di dunianya, Pak? Kenapa? Fitnah keluarga, fitnah dunia, fitnah harta, apalagi fitnah agama. Jadi kalau kita selamat hari ini kenapa? Birahmatika, karena kasih sayang
Allah, alhamdulillah. Ibu bapak, hari ini hari apa? Hari ini kok kita alhamdulillah selamat, moga-moga dunia akhirat Pak. Kenapa? Bi rahmatika, karena rahmat Allah Pak. Kenapa Pak? Masya Allah. Ibu bapak, Masya Allah. Bangun tidur Pak jenggelek, bangun tidur Pak geregah Pak. Sudah ada fitnah, sudah ada apa? Ujian apa Pak? Loh, podo. Gitu. Bangun gereja, Pak. Betul kan? Keluar rumah, Bu. Keluar apa? Rumah. Sudah macam-macam, Pak, Bu. Masya Allah. Macam-macam cobaan godaan. Ibu bapak, halo. Bawa HP semuanya. Bawa HP. Maaf, ini instruksi tapi jangan dilaksanakan. Ini instruksi, jangan coba keluarkan HP-nya, lempar tinggi-tinggi. Makanya ini instruksi jangan dilaksanakan. Ya, keluarkan HP-nya, lempar tinggi-tinggi, maprak pecah. Betul nggak, Bapak Ibu? Eman nggak? Eman nggak mau. Ya, Bapak Ibu, hari ini banyak maaf orang tua yang sayang HP-nya pecah daripada kepala anaknya yang pecah. Paham? Paham Pak? Apa Pak? Lebih sayang apa? HP-nya kalau pecah daripada kepala anaknya yang pecah. Ya. Bapak Ibu, kemarin saya ngasih pembekalan wali santri Pak Bu. Apa? Wali? Karena Bapak Ibu, ini cerita rahasia ya. Takkan ini sekolah-kolah ya Bu ya. Bapak Ibu, Masya Allah. Di pondok Pak Bu, dilarang bawa HP. Ya tak? Dilarang bawa HP. Masya Allah Pak Bu. Kepaksa bawa HP diumumkan sampai pondok, nanti akan di sweeping, serahkan pengurus, disimpan oleh pengurus Pak. Ya, kenapa? Ada orang tua Pak, Ustaz, nanti kalau pulang kami membantu anak bawa HP. Oh ya baik, kami paham. Pak, luar Jawa Pak, Jambi, Rio, Aceh kan bawa HP. Halo nak, sampai mana? Nyebrang. Nah, kan tahu tuh? Oke, nggak apa-apa. Sampai pondok, serahkan Pak. Nah Pak Bu, nggak diserahkan Pak, itu HP. Iya, kena sweeping ya disita oleh pondok. Disita oleh apa? Pondok. Nah Bapak Ibu, anaknya komplain, nangis-nangis, pokok men nggak boleh. Ya, bilang orang tuanya ngebel, Ustaz, HP anak saya mahal Ustaz. Sudah ada tanda tangan Bu, HP disita jadi miliknya pondok. Oh, paham? Kenapa? Pelanggaran tuh. Sudah ada akadnya itu. Dimiliki apa? Pondok. Dijual oleh pondok. Untuk beli apa? Beli semen. Iya Pak. Ya, Pak Bu. Bapak Ibu. Ternyata ada juga orang tua yang Pak punya sewu. Pak, ini rahasia ya. Ya, itu kirim paket apa paket HP ini ya Allah. Nah ini tadi Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu coba bawa HP semuanya ya, coba lemparkan tinggi-tinggi, rak pecah. Iman nggak? Iman nggak mau. Iman mana? Pecah HP-nya atau pecah kepala anaknya? Paham? Iman mana Bu? Iman mana? Pak, kepala cucunya itu sampai panas tuh cucu ini. Ini badoknya ngegame terus, pecah nggak kepalanya? Pecah. Nah Pak, ya Bapak Ibu, itu namanya fitnah dunia. Apa Pak? Kapan? Bangun tidur mak gereja Pak. Nah, ibu yang masak, anaknya nangis, oe. Nah, HP.
Daripada nangis HP wae lah. Betul? Nah, jadi wanajina bi rahmatika min qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan kami karena kasih sayangmu dari tingkah laku perilaku tipu daya orang-orang kafir. Jam berapa Pak? 9. Wa auhayna ila Musa wa akhi. Auhayna, dan aku dan kami siapa? Allah. Auhayna, wahyukan. Dan kami wahyukan pada siapa? Ila Musa, kepada Nabi Musa. Wa akhihi, dan saudaranya Musa. Siapa dia? Harun. Nah, apa isi pesannya? An tabawwa'a di qaumikuma bimisra buyuta. An tabawwa'a, menjadikan, mengambil, membangun, tabawwa'a. Ya. Iqaumikuma, untuk kaum kamu berdua, Musa dan Harun. Musa, Harun, buat ya, jadikan ya, ambil ya. Di mana? Di Misra, di Mesir. Bu Bapak, ada beberapa kota yang namanya masuk dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Berican masuk enggak? Jogja masuk enggak? Indonesia? Enggak. Yang masuk mana? 1 Mekah. 1 mana? Mekah. 2 Madinah. 3 Mesir. 3 banyak Pak ya. Madian ya. Madain Soleh ya. Artinya apa? Ini negeri yang luar biasa. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Di Misra, di Mesir. Pak. Jadi nama ini Pak zaman dulu, enggak berubah-ubah. Ya, di Misra, di Mesir. Buyutan, rumah. Ya. Wahai Musa, Harun, jadikan rumahmu di Mesir. Atau bangunlah rumah-rumahmu untuk kaummu di Mesir. Untuk apa Bapak Ibu? Lanjut. Waja'alu buyutakum kiblatan. Waja'alu, dan mereka menjadikan buyutakum, rumah-rumahmu itu sebagai kiblatan, tempat ibadah. Kenapa tadi Fir'aun menghancurkan, merusak, meluluhlantakan masjid-masjid atau rumah ibadah, sehingga jadikan rumahmu menjadi kiblat atau tempat ibadah. Terus wa aqimus sholat, dan dirikan sholat. Di mana? Di rumah. Nah, dan kami wahyukan kepada Musa dan kakaknya atau adiknya. Siapa namanya? Harun. Agar antabawwa, membuat. Di qaumikuma, untuk kedua kaummu, wahai Musa dan Harun. Di mana? Di Misra, di Mesir. Apa yang dibangun? Buyutan, rumah. Untuk apa? Untuk waja'alu buyutan kiblatan wa qimus sholat, tempat ibadah dan mendirikan sholat. Apa ini? Ya Allah wahyukan pada mereka berdua, Musa dan Harun, agar membuat rumah-rumah untuk tempat ibadah kaum Bani Israel. Di mana? Di Mesir. Kenapa? Rumah ibadahnya dihancurkan oleh Fir'aun. Lanjut. Wabasyiril mu'minin, dan sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Apa berita gembiranya Bapak Ibu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa? Sholat itu sebagai wahana,
sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah. Apa berita gembiranya Bapak Ibu? Rumah yang dijadikan ibadah adalah rumah surga di dunia. Bahkan cahayanya Pak sudah terpotret di langit sana. Itulah berita gembiranya. Karena Ibu Bapak, Nabi bersabda, ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu, Pak, kayak apa? Kuburan, sepi, nyenyet, sangar, angker. Betul enggak? Rumahnya gede, tapi sepi, rame kota, rame nopo, campur saru. Media ini Pak malahan apa? Sangar toh? Nah, jangan kau jadikan rumahmu kayak kuburan. Berarti sholat itu di rumah apa bukan di kuburan? Betul enggak? Ngaji di rumah bukan di kuburan. Oh, gitu. Ada bedanya. Kuburan untuk orang mati, kubur. Datang doa selesai. Nah, sholat di rumah, ngaji di rumah. Nah, ya Bapak Ibu, ngaji di rumah. Wa basyiril, itulah berita gembira bagi orang yang beriman. Kenapa? Allah selamatkan mereka karena kasih sayangnya. Alhamdulillah. Kesimpulan Bapak Ibu terakhir, yang pertama, Allah berfirman bahwa dalam menghadapi segala kesulitan kita bertawakal. Ya. Dalam menghadapi segala kesulitan kita apa? Pasrah. Alallahi tawakkalna. Yang kedua Bapak Ibu, selalu berdoa agar kita diselamatkan dari fitnah kepada orang-orang yang zalim. La taj'alna fitnatan lil qaumil zalim. Jangan sampai perilaku kita menjadi fitnah, ujian, cobaan bagi orang-orang yang zalim. Yang ketiga, mohon diselamatkan dari fitnahnya orang-orang kafir. Wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Bapak Ibu, fitnah orang kafir tadi saya katakan, tipu dayanya, perilaku segala macam, apalagi mereka yang memusuhi. Yang terakhir inilah kisah bahwa Nabi Musa Harun Allah wahyukan akan membuat rumah-rumah untuk ibadah di Mesir. Allahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita, moga ada manfaatnya. Silakan yang mau menanggapi, Bapak Ibu yang mau bertanya. Belum kita tutup. Allahu a'lam bishawab.